semua, sebelum kita memulai proses belajar mengajar di hari ini, Ibu minta salah satu membawakan kita dalam doa bersama. Dan Ibu Guru, sebelum kita melakukan aktivitas saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas waktu kita yang memberikan kepada kami Tuhan. Kini kami akan memulai aktivitas kami yaitu belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati kami untuk mensertai kami Tuhan, agar sebentar pelajaran yang diberikan oleh guru kami bisa mengambil itu untuk diberikan bagi masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Oke, baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran di hari ini, Ibu akan mengecek kira-kira di antara kalian satu sampai dengan hari. Dengan absen dia Yosef Kalasa, Hadir Ibu. Cecilia Baren, hadir Ibu. Dufan Elias, Hadir Ibu. ada Dewi sama Kiki, hadir Ibu. Valencia Nasa, hadir Ibu. Olivia Bakri, Hadir Ibu. Aksen Luisa. Hadir Ibu. Dan demikian semua hadir kan? Ya Ibu. Baik. Ya, oke, baik anak-anak sekalian. Perhatikan di depan. Aksen Valencia, perhatikan di depan. Ya, di depan ini ada dua gambar yang Ibu tampilkan. Perhatikan di depan. Dari dua gambar yang ada di depan ini, kira-kira menurut kalian semua materi apa yang hendak diajarkan di saat ini? Saya Ibu. Keluarga menjadi dekat bagi lingkungan. Ada lagi yang beda dari jawaban tadi? Tuhan berkenan kehidupan. Ya, baik. Menurut Yosef, materi di hari ini keluarga menjadi dekat bagi lingkungan, sedangkan menurut Valencia itu Tuhan berdoa kehidupan keluarga. Hari ini materi kita berkisar tentang keluarga, yaitu keluarga menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Ya, baik anak-anak sekalian. Sekali lagi saya minta supaya kalian perhatikan dengan baik, dengan cermat apa yang sebenarnya diajarkan bagi kalian di saat ini, terutama materi tentang keluarga. Kenapa Ibu Guru bilang demikian? Karena besar manfaatnya bagi kehidupan kelak, bagi seorang anak dalam keluarga, bagi seorang anak di lingkungan sekolah, dan juga besar manfaatnya bagi seorang anak di lingkungan di masyarakat di mana ia berada. Bukan hanya itu, tapi juga akan bermanfaat ketika kelak Anda menjadi orang, dalam hal ini kelak menjadi membangun sebuah keluarga yang rukun, damai dan bahagia. Ya. Baik anak-anak sekalian, sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan, maka kompetensi dasar di hari ini yaitu menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Kemudian yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Kemudian tiga, yang berkaitan dengan pengetahuan yang akan kita pelajari di saat ini, yaitu menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Kemudian yang terakhir yaitu membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Ya, anak-anak sekalian, berdasarkan kompetensi dasar yang tadi saya sampaikan, maka indikator yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran di saat ini adalah yang pertama itu menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Yang kedua, siswa mampu mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan seperti yang tadi saya sampaikan tentang pengetahuan yang akan kita pelajari, akan kita bahas untuk pertemuan hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan gaya hidup keluarga menurut Alkitab. Kemudian yang kedua, siswa juga mampu untuk mendeskripsikan hakikat
hakikat keluarga Kristen. Kemudian yang berikut, memahami peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Yang terakhir yaitu memahami peran anak dalam kehidupan keluarga. Serta yang terakhir yang harus Anda lakukan setelah selesai proses pembelajaran yaitu diminta untuk masing-masing orang membuat laporan secara singkat tentang bagaimana keluarga menjadi berkat dalam kehidupan lingkungan di mana ia berada. Ya baik anak-anak sekalian, hari ini materi tentang keluarga menjadi berkat bagi lingkungan. Oleh sebab itu, proses pembelajaran di hari ini ketika selesai ada tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu tujuan pembelajaran di hari ini yang pertama setelah selesai dari proses belajar mengajar di hari ini Anda diminta untuk mampu menjelaskan gaya hidup keluarga menurut Alkitab. Kemudian Anda juga diminta untuk mampu dan bisa mendeskripsikan hakikat keluarga Kristen. Kemudian yang ketiga, Anda juga mampu pula untuk memahami peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Dan yang berikut itu bisa juga mampu untuk memahami bagaimana peran Anda sebagai anak dalam kehidupan keluarga. Dan yang terakhir, seperti tadi guru sampaikan bahwa secara pribadi masing-masing orang diminta untuk membuat laporan singkat tentang bagaimana kehidupan keluarga itu bisa menjadi berkat di lingkungan ia berada, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, gereja maupun di mana saja keluarga itu dia berada. Ya baik anak-anak, perhatikan di depan. Saya perhatikan di depan. Ya. Di depan ini ada 3 gambar yang guru tampilkan. 3 gambar ini akan membantu Anda untuk sedikit nanti ada dalam diskusi kelompok. Ya. Karena model pembelajaran yang kita gunakan di saat ini adalah discovery learning. Oleh sebab itu Anda belajar untuk mengamati gambar ini untuk memahami, menemukan kira-kira dari gambar ini juga bisa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disediakan dalam lembar kerja yang sudah disediakan oleh guru. Oleh sebab itu, saya akan membagi Anda dalam 2 kelompok. 2 kelompok, dengan demikian mekanismenya boleh berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2, yang lain menyesuaikan. Setelah dulu dalam bentuk kelompok, di dalam kelompok langsung Anda sendiri-sendiri, ketua kelompok siapa, sekretaris kelompok siapa. Kenapa? Karena sebentar nanti ketua dan sekretaris itu yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan. Oke, silakan Anda menyebar dalam kelompok. Oke, Bapak sama ya. Lembar kerja untuk Anda diskusi dalam kelompok, mulai dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ya, di dalam lembar kerja itu, Anda perhatikan di situ, Pak, dan perhatikan di dalam lembar kerja itu Anda diminta untuk mengamati gambar yang ada sesuai juga dengan yang ada di depan, lalu Anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Ya, kemudian ada buku paket, guru kasih untuk membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian dibantu oleh materi ajar yang ada, silakan Anda kerja dalam kelompok. Waktu yang guru berikan itu 5 menit. Ya, dan demikian dalam kerja kelompok juga yang satu yang guru minta itu harus ada kerjasama, komunikasi yang baik, tukar pendapat supaya bisa melahirkan sebuah pendapat yang baik, jawaban yang baik untuk diskusi media lebih baik dan berkembang.
Oke, silakan Anda berdiskusi waktu 5 menit. Oke, baik, waktu 5 menit sudah berlalu. Dan demikian saatnya untuk kelompok presentasi hasil diskusi di kesempatan ini. Dan demikian tidak membuang-buang waktu, Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 1, ketua dan sekretaris maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Waktu kesempatan diberikan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 1. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris. Ya, terima kasih. Gaya hidup keluarga menurut Alkitab. Gaya hidup adalah gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dewasa ini banyak gaya hidup yang ditawarkan dunia bagi semua orang Kristen. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen harus memiliki gaya hidup yang berkenan kepada Allah. Di antaranya, gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Gaya hidup memuliakan Tuhan. Gaya hidup yang menekankan pada pertumbuhan rohani. Gaya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, hakikat keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah persekutuan pribadi-pribadi, satu tanda dan citra persekutuan Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut kepada Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan yang merupakan hakikat keluarga Kristen. Yang pertama, persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, persekutuan hidup yang bersifat eksklusif. Yang ketiga, eksklusif. Artinya hanya terdiri dari 2 orang saja, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Terus yang ketiga, persekutuan hidup yang bersifat total. Artinya menyangkut seluruh segi hidup suami istri bagi istrinya, baik jasmani maupun rohani. Keduanya menjadi satu daging. Ya, terima kasih. Kelompok kami sudah menyampaikan materi kami. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk kelompok 2 memberikan pertanyaan dan tanggapan dari materi kami. Kesempatan diberikan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan memberikan pertanyaan, yaitu jelaskan pemahaman kelompok terhadap gaya hidup orang Kristen yang adalah pengikut Yesus. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Dari kelompok kami akan menjawab, yaitu gaya hidup yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita seorang pengikut Kristus, yaitu yang pertama, gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, yang pertama, cara pikir, cara berpakaian, cara berpacaran, cara bergaul dan berbicara harus sesuai dengan firman Tuhan. Gaya hidup yang kedua yaitu gaya hidup memuliakan Tuhan. Yang ketiga, gaya hidup yang menekankan pada pertumbuhan rohani. Yang keempat, gaya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Dan untuk mengembalikan kelompok 1 ke tempat duduk, berikan aplaus bagi mereka.
dalam hal ini ketua dan sekretaris duduk ada di depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kesempatan diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini kami berdua akan membawakan materi tentang peran orang tua dalam kehidupan keluarga Kristen. Perlu diketahui, peran orang tua dalam keluarga Kristen tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Tugas orang tua sebagai pendidik berasal dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Dalam keluarga, orang tua sebagai guru dan pemimpin, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh dan teladan bagi anak-anak. Ada 3 contoh, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang antara anggota keluarga. Yang kedua, mengupayakan perubahan dan pembaharuan anggota keluarga secara pribadi maupun secara bersama oleh kuasa Roh Kudus, sehingga keluarga hidup sesuai kehendak Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah taat kepada Tuhan. Sekian hasil dari diskusi materi kami. Selanjutnya kepada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok 1. Ya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Saat ini pertanyaan yang kami sampaikan yaitu menjadi berkat sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, yaitu menjadi berkat mulai dari masing-masing anggota keluarga, kemudian menjadi berkat bagi jemaat di gereja, serta menjadi berkat di lingkungan di mana kita tinggal sesuai dengan materi yang sudah dibawakan. Maka pertanyaan dari kami yaitu pertanyaan yang kami bawakan yaitu tugas orang tua dalam menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Orang tua harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, yakni pendidikan yang berjuang dasar dan berorientasi pada nilai-nilai Kristen. Yang ke kelompok 1 puas dengan jawaban puas. Terima kasih. Ya, Ya, itu hasil diskusi dari hasil kerja dari kelompok 2. Jadi demikian untuk mengembalikan kelompok 2 ke tempat duduk, berikan aplaus bagi mereka. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kegiatan diskusi mulai selesai. Oleh sebab itu, sekarang kita meminta untuk masing-masing kembali ke tempat duduk yang semula. Diskusi boleh kita lewati. Dan demikian di saat ini saya minta supaya Anda mencermati apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan terkait dengan materi-materi yang saya diberikan dalam diskusi kelompok tadi. Ya, hal yang pertama, sesuai juga dengan indikator tadi yang saya sampaikan, bahwa yang pertama itu adalah gaya hidup keluarga menurut Alkitab. Ya. Gaya hidup keluarga menurut Alkitab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dimengerti sebagai maksudnya gaya hidup menurut Kamus Bahasa Indonesia dapat dimengerti sebagai sebuah sikap atau cara berpikir serta cara bertindak yang sesuai dengan tuntutan zaman. Itu pengertian gaya hidup menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Kemudian dewasa ini di zaman sekarang ini juga gaya hidup itu yang ditawarkan bagi dunia untuk kita semua orang percaya, orang Kristen itu sangat beraneka ragam, sangat bermacam-macam. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki gaya hidup yang dikehendaki oleh Allah atau gaya hidup yang sesuai dengan Alkitab. Baik, gaya hidup yang sesuai dengan Alkitab itu ada empat. Yang pertama itu gaya hidup yang harus mencerminkan pengikut Kristus. Pengikut Kristus yaitu gaya hidup yang berbeda, yang tidak sesuai dengan dunia. Gaya hidup yang berbeda, yang tidak sesuai dengan dunia. Sekali lagi, contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau gaya hidup di dunia itu, dalam Alkitab itu, hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan dunia melarang untuk seperti ini, berarti Anda harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, gaya hidup memuliakan Tuhan Yesus. Ini sangat penting bagi seorang remaja Kristen bahwa dalam hidup ini gaya hidupnya itu tidak boleh mencerminkan hal-hal yang lain, tetapi dalam hidupnya hendak mencerminkan memuliakan nama Tuhan. Ya, yang kedua, yang ketiga, gaya hidup yang menekankan pada pertumbuhan rohani. Ya, setiap proses pertumbuhan itu harus dia nampak, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh sebab itu, menurut Alkitab, gaya hidup yang dikehendaki itu adalah pertumbuhan rohani, pertumbuhan secara rohani, atau pertumbuhan secara iman. Yang berikut adalah gaya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, baik itu di keluarga, di sekolah, di lingkungan bermasyarakat, gaya hidup yang diinginkan bagi Tuhan itu adalah gaya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Jangan gaya hidup yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Seperti itu. Ya. Oke, baik, itu indikator itu materi indikator yang pertama. Dan yang kedua, ya. Ya, baik anak-anak sekalian, kalau yang tadi saya baru selesai menjelaskan itu adalah gaya hidup menurut keluarga. Sekarang, apa itu hakikat dari keluarga Kristen? Sebelum masuk ke keluarga Kristen, aku mau bertanya, keluarga itu apa? Anak-anak, keluarga itu apa? Keluarga itu baik, betul. Keluarga merupakan unit yang terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Oleh sebab itu, keluarga merupakan sebuah persekutuan yang di dalamnya itu terdapat anggota-anggota keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Dan hakikat keluarga Kristen adalah persekutuan pribadi-pribadi, suatu tanda citra persekutuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak itu dia diajarkan. Keluarga merupakan tempat atau wadah di mana anak-anak itu dia diajarkan untuk takut akan Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan dalam hidupnya, dan keluarga juga merupakan tempat bagi anak-anak untuk berproses. Maksudnya adalah keluarga merupakan tempat di mana anak-anak itu memulai pengetahuan. Keluarga Kristen itu ada tiga. Yang pertama itu adalah persekutuan hidup itu antara laki-laki dan perempuan dalam pertalian cinta kasih, kasih sayang, kemudian membentuk satu keluarga yang diberkati dan dikuduskan oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hakikat keluarga Kristen yang kedua itu adalah persekutuan hidup yang bersifat eksklusif. Sekali lagi, persekutuan hidup yang bersifat eksklusif, yaitu persekutuan itu dia hanya dia dibentuk terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, yang direkat oleh ikatan perkawinan, dipersatukan oleh Allah lewat perkawinan kudus. Dan oleh sebab itu
perkawinan orang Kristen itu dia cuma monogami, yaitu satu tanah. Oke, baik, itu adalah indikator atau materi yang kedua yang guru sampaikan di saat ini. Lanjut. Ya, baik anak-anak. Tadi awal guru sudah sampaikan bahwa yang pertama itu adalah hakikat keluarga Kristen. Sekarang keluarga itu sudah dibentuk, maka yang pasti ada peran-peran yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam keluarga itu. Dalam hal ini ada peran orang tua, ada peran anak, dan juga dalam hal orang tua juga ada tanggung jawab suami terhadap istri, tanggung jawab istri terhadap suami. Dan yang guru bahas di saat ini adalah bagaimana peran tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nanti selesai ini juga guru akan menjelaskan lagi bagaimana peran anak terhadap orang tua. Jadi ada hubungan antara anak dan orang tua dengan anak. Oke, baik. Peran orang tua itu, sekali lagi Anda perhatikan di sini, peran orang tua dalam keluarga bukan hanya melahirkan. Ya baik anak-anak sekalian, tadi seperti yang Ibu sudah sampaikan bahwa keluarga menurut Alkitab, kemudian hakikat dari keluarga itu sendiri, maka yang guru lanjut dari hakikat keluarga ini sudah dibentuk, otomatis dalam keluarga itu ada orang tua, dalam hal ini papa dan mama, dan juga ada anak-anak. Di dalam keluarga itu ada peran-peran, ada tanggung jawab yang akan dilakukan. Tanggung jawab suami terhadap istri terhadap anak, istri terhadap suami, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang mau dibahas di saat ini adalah bagaimana peran tanggung jawab orang tua dalam kehidupan keluarga. Dan yang terakhir adalah menghargai kewibawaan orang tua. Ini yang perlu ditekankan bagi setiap anak remaja, bahwa siapapun orang tua kalian, apapun pekerjaannya dan apapun kondisinya, Anda harus menghargai orang tua. Harus mengakui bahwa dia itu adalah orang tua saya, dia itu adalah papa dan mama saya. Jadi apapun keberadaan orang tua kamu harus menerima dan harus mengakui dia. Karena kenapa Ibu Guru dan demikian? Kenapa? Alasannya sederhana, karena orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Oke, baik. Materi yang tadi Guru sampaikan, kemudian ditambah lagi dengan hasil diskusi dari kelompok tadi, maka di saat ini Guru mau bertanya, kira-kira di antara kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran, materi ajar yang Guru sampaikan di hari ini? Oke, silakan Mama. Kesimpulan ini adalah gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri di dunia yang mengitari mereka. Hakikat keluarga Kristiani adalah persekutuan pribadi-pribadi, satu tanda dan citra persekutuan Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Peran orang tua dalam keluarga tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Iya, baik. Luar biasa kesimpulan yang diberikan oleh teman dikasih. Oleh sebab itu kita wajib memberikan dia aplaus. Sekali lagi, ya. Dan demikian saya tidak memberikan kesimpulan lagi karena kesimpulan sudah diberikan oleh teman Pikas, teman Anda, dan saya berharap apa yang disampaikan tadi langsung Anda menjadikan sebagai sebuah catatan. Oke, baik, kita akan masuk pada data ya, anak-anak sekalian, materi pembelajaran untuk pertemuan hari ini sampai di situ. Tetapi sebelum mengakhiri pelajaran di hari ini,
nantinya ada evaluasi yang Ibu Guru sampaikan. Ibu Guru berikan untuk Anda untuk menguji sejauh mana Anda mampu menyerap materi yang diberikan. Tetapi sebelumnya Ibu Guru mau tanya, kira-kira dari materi yang Ibu Guru jelaskan tadi, ada yang Anda belum mengerti? Sudah Bu. Oke, baik. Sekali lagi Ibu Guru mau bertanya, dari materi yang Ibu Guru jelaskan atau cara dari Ibu Guru jelaskan, ada kesulitan-kesulitan yang Anda alami atau tidak? Tidak. Betul? Betul. Baik. Dan demikian maka Ibu Guru bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Anda sudah memahami dengan benar, sudah mengerti dengan pasti materi yang diajarkan di hari ini. Oleh sebab itu, besar harapan Ibu Guru seperti yang tadi Ibu Guru sampaikan bahwa tetap akan menjadi sebuah bekal, sebuah pedoman pegangan bagi Anda untuk melanjutkan hidup ke depan dan menjadi seorang anak yang baik dalam keluarga dan menjadi seorang siswa yang berguna bagi orang tua. Oke, baik. Selanjutnya saya minta untuk masing-masing menaikkan kertas, tulis nama, dan kita dalam evaluasi. Ya, soal yang pertama sudah jelaskan apa yang Anda pahami tentang keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain. Oke, soal yang kedua, uraikanlah peran anak dalam kehidupan keluarga. Silakan Anda bekerja. Ya, baik. Waktu 2 menit telah berlalu. Oleh sebab itu, semua sudah? Oke, silakan kumpul dengan tertib masing-masing orang, angkat di depan. Diperiksa sekali ya. Iya, hasil boleh terkumpul dan demikian Ibu Guru minta waktu bagi Anda untuk periksa hasil diskusi. Setelah ini juga Anda akan menerima hasil. Ya Bu. Nah, hasil diskusi. Oke, baik. Hasil evaluasi sudah terkumpul dan demikian saya minta Anda waktu untuk memeriksa hasil pekerjaan. Selesai langsung Anda menerima hasil pekerjaan. Ya Bu. Oke, baik anak-anak sekalian, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah selesai saya periksa ini, maka saya bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa ternyata Anda semua memahami dengan baik apa yang saya jelaskan tadi. Oleh sebab itu, Axel Loisala 90. Olivier Bakri 90. Cecilia Barens juga 90. Elisa Mastiki juga 90. Julfandri Elias 90. Dan yang terakhir Valencia Nasa.
keluarga menjadi berkat bagi lingkungan. Dan demikian bersama Bapak, semoga prestasi dipertahankan untuk minggu yang akan datang. Baik anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Ibu Guru minta naikkan buku tugas untuk tulis tugas, dan tugas ini akan dikumpulkan untuk minggu depan. Tugasnya sederhana saja, tulis di buku tugas. Yang paling penting itu adalah tugas secara pribadi atau masing-masing orang, yaitu diminta untuk membuat laporan singkat secara pribadi tentang bagaimana keluarga itu menjadi berkat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Berulang lagi sekali lagi tentang tugas, Anda diminta secara pribadi atau masing-masing orang untuk membuat laporan singkat secara sederhana dalam hal ini bagaimana keluarga menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan keluarga dan masyarakat. Oke, baik, itu tugas dikumpulkan untuk minggu depan. Ya, baik anak-anak semua, perhatikan di depan, Axel perhatikan. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini juga ada hal-hal penting yang akan saya sampaikan untuk Anda persiapkan pada pertemuan minggu depan. Yang pertama, bahwa tugas ini yang paling penting minggu depan dikumpulkan. Kemudian yang kedua, materi untuk minggu depan masih tetap sama, masih berbicara mengenai keluarga. Minggu depan kita akan kembali tentang keluarga, yaitu materi pokoknya masih sama, masih materi pokoknya tentang keluarga yang diberkati oleh Allah. Itu saja yang disampaikan untuk guru, bagi guru Anda bisa ini. Sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, salah satu siswa membawa kita dalam doa. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, selesai ya, lalu duduk. Ya, baik anak-anak sekalian, dengan demikian pertemuan kita di hari ini sampai di sini. Selamat siang dan shalom.